Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang saya muliakan, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir ke rumah Allah untuk jalankan perintah Allah, ikut cara yang paling disenangi oleh Allah, itu salat subuh dengan berjamaah, yang insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit mudzakarah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan mudzakarah kita, kajian kita kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, bab salatul jamaah wal imamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bis-sab'in wa 'ishrina darajah, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Biqul hadis sihatus salatil munfarid. Dari hadis ini Imam Syafi'i mengatakan sah orang yang salat sendirian. Salat sendiri sah, dapat pahala. Tapi yang berjamaah 27 kali lipatnya. Fadlu salatil jamaah wa mudha'afatu ajriha indallah. Ini hadis menceritakan keutamaan salat berjamaah dan pahala yang dilipat gandakan di sisi Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بخطب فيختم ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال ليشهدوا صلاة فحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو mirmataini hasanataini la syahidal isya muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, sungguh aku sangat berkeinginan untuk memerintahkan orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku memerintahkan agar adzan sholat segera dikumandangkan. Kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi menuju laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, sekiranya seseorang di antara mereka mengetahui bahwasanya mereka akan mendapatkan satu potong, satu ketul daging, atau telapak kaki kambing yang baik, niscaya mereka akan menghadiri sholat isya. Masyru'iyatul halfi billah min ghairi istihlafin. Kita disyariatkan, boleh bersumpah dengan nama Allah walaupun kita nggak diminta untuk bersumpah. Untuk apa? Ta'kidan lil makhluf alaih, untuk menguatkan apa yang akan kita utarakan. Masyru'iyatul isti'anah bil ghair fil umur, disyariatkan minta tolong kepada orang lain dalam segala urusan. Maknanya boleh dalam segala hal kita minta bantuan sama orang lain. Karena Nabi memerintah apa? Saya ingin memerintahkan orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar. Bukan beliau yang mengumpulkan kayu bakar. Maknanya apa? Beliau minta agar orang mengumpulkan kayu bakar. Jawazul imamatil mafdul ma'a wujudil fadil idza kana fi dzalika maslahah. Boleh orang yang bawahan mengimami, menjadi imam, padahal ada orang yang lebih utama. Jika dalam hal ini ada maslahah. Kalau ada maslahah, boleh yang jadi imam itu orang biasa, padahal yang di belakang itu ada yang luar biasa. Karena Nabi menyatakan, saya ingin memerintahkan agar seseorang maju untuk mengimami manusia. Maknanya beliau makmumnya. Selepas sholat beliau pergi, nggak ikut wiritan, untuk mendatangi rumah-rumah orang yang nggak sholat berjamaah. Jawazu mu'aqabati bil mal bihasbi. Wa bihi qala jama'atun minal maliki wa qala al-jumu'in inna dzalika kana fi sadri Islam summa nusikha. Boleh menghukum dengan harta. Ini pendapat sekelompok ulama Malikiyah. Jumhur ulama mengatakan itu hukumnya boleh di awal-awal Islam, kemudian dimansuh. Apa itu hukuman? Jadi hukuman ini kan ada yang ditimpakan kepada fisik, ada hukuman yang ditimpakan kepada benda. Barang selundupan dimusnahkan, pakaiannya dimusnahkan, bakar.
itu boleh enggak itu dalam syariat sebenarnya? Ya. Karena kan benda itu enggak punya salah. Yang salah itu apa? Manusia. Lah, menurut mazhab Maliki, ukubah maliyah, seseorang dihukum, tapi yang dihancurkan itu hartanya, misalnya denda. Kalau barang selundupan dibakar, kapal masuk tenggelamkan. Nah, kemarin kan pernah terjadi gitu. Itu hukumnya boleh atau tidak? Lah, menurut sekelompok ulama Malikiyah hukumnya boleh. Tapi menurut jumhur ulama hukumnya nggak boleh. Hukuman itu ya yang menerimanya itu orangnya. Karena menghancurkan barang itu mubazir. Kalau barang dihancurkan, kapal ditenggelamkan, mubazir. Sedangkan mubazir itu dilarang sama Allah. Nah, gitu. Misalnya orang melakukan pelanggaran didenda. Sedangkan boleh nggak kita denda-denda itu? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil illa an takuna tijaratan antum. Kecuali itu apa? Adalah tijarah. Jual beli. Antara minkum yang kalian saling ridho, jadi maknanya apa? Kalau satu orang melakukan pelanggaran kemudian didenda dia, nah kira-kira ikhlas nggak dia mengeluarkan hartanya dengan sukarela? Nah, kalau nggak ikhlas dengan sukarela, maka ini kan kalau kita makan nih namanya makan harta orang dengan cara yang batil. Maka yang dihukum ini orangnya. Yang dihukum apa? Orangnya, bukan barangnya. Nah, itu menurut jumhur ulama macam itu. Jawazu taqdimil wa'id wa tahdid 'alal 'uqubah. Wal maqsada idza irtafa'at bil ahwan min al jawazir iktababih 'alal a'la. Boleh mendahulukan ancaman daripada hukuman. Maknanya apa? Orang ini ketika melakukan kejahatan diancam dulu. Melakukan kesalahan kasih ancaman dulu sebelum dikasih hukuman. Tapi kalau masih dijalankan baru jatuhkan hukuman. Nah, pertama dikasih apa? Peringatan. Kasih peringatan nggak mempan, kasih ancaman. Kasih ancaman nggak mempan, baru apa? Dikasih hukuman. Awalnya dikasih gitu dulu, kasih peringatan, kasih nggak mempan juga, kasih ancaman, nggak mempan juga, baru dikasih apa? Hukuman. Ini boleh seperti itu. Kenapa? Wal maqsada, karena kerusakan, kemaksiatan jika bisa hilang dengan perkara yang ringan berupa ancaman-ancaman, maka sudah dianggap cukup. Nggak perlulah dilakukan hukuman. Nggak perlu dilakukan hukuman kalau dengan ancaman berubah. Nah, dengan ancaman besoknya apa? Berubah. Nggak perlu lagi dihukum. Yastahliful imam ratib ala may yusalli bin nasi badalan minhu idza arada lahu syughlun. Dan bagi imam ratib, imam yang dilantik untuk mengimami sholat lima waktu dalam satu masjid, sebaiknya melantik orang yang menggantikannya mengimami orang-orang ketika ia ada dalam kesibukan. Imam yang sudah ditetapkan nggak bisa datang karena misalnya istrinya masuk rumah sakit, nah, jangan diam-diam. Nah, kasih tahu sama orang yang bisa ngimami. Dikhawatirkan orang yang bisa ngimami tinggi semua. Nah, terakhir apa?
sholat berjamaah nggak jalan, ya kan? Udah azan, kumpul, yang berani imami nggak ada. Nah, maka hendaknya apa? Imam rotib ini apa? Membadalkanlah, meminta kepada orang lain untuk apa? Menggantikannya. Jawazul insiraf ba'da iqamati shalah li udhrin. Ini hadis menjelaskan boleh seseorang berpaling dari masjid setelah iqamat. Qomat berkumandang. Dia dalam masjid. Boleh dia tinggalkan masjid tapi dengan syarat adanya uzur. Adanya perkara yang mendesak. Misalnya istri mau melahirkan, udah mau sholat awak ini, ya kan? Datang, telepon, udah teras, bang, udah nggak tahan lagi, udah sakit kali perutku. Udah sabarlah di, bentar lagi, kan nggak mungkin macam gitu, ya kan? Anak pula suruh sabar, ya antar dulu lah, kemana? Ke bidan. Nah, nanti baru kita sholat. Ini contoh, ya kan? Contohnya begitu. Mananya apa? Kapan ada hal-hal yang penting yang nggak mungkin bisa ditunda dan itu berhubungan dengan apa? Nyawa misalnya. Maka boleh kita tinggalkan masjid walaupun setelah azan setelah qomat berkumandang. Setelah qomat pun boleh kita tinggalkan. Ini kalau apa? Hal penting. Kenapa? Sholat itu bisa dikerjakan nanti bisa kita kerjakan. Tapi kalau keselamatan itu nggak bisa nanti, sekarang. Ya. Berupa orang kecelakaan situ. Ada ambulan, awak yang bani nyupir. Ya gimana pula kita mau sholat berjamaah? Udah, tahu aja ambulan dulu, nanti habis sholat berjamaah baru kita antar. Ya kalau tahan orangnya, kalau tinggal gimana? Nah, maka apa? Hantar dulu orangnya. Setelah selesai, barulah kita kerjakan sholat. Ini hukumnya boleh. Bahkan kalau keselamatan nyawa, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqal salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr law ya'lamu ma fihima la atawhuma walau haqqan muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala keduanya, maka niscaya mereka akan mendatangi salat subuh dan salat Isya berjamaah walaupun mesti merangkak. Al-hasu ala huduri salat al-Isya wal fajri ma'a jam'ah fil masjid. Ini hadis mendoronglah agar kita salat Isya subuh berjamaah di masjid. Jawazu irtikab al-masyaqqat li husuli al-ajri. Boleh seseorang mengerjakan perkara-perkara yang berat untuk mendapatkan pahala. Kita mengerjakan perkara-perkara yang berat untuk mendapatkan pahala ini hukumnya dianjurkan. Karena al-ajru ala qadri ta'am. Pahala itu sebanding dengan kelebihan, kesusahan ketika mengerjakan perintah. At-tahdir min at-tashabbuh bil munafiqin. Ini hadis melarang kita menyerupai orang-orang munafik. Walaupun sekarang ini ya nggak ada orang munafik. Orang munafik itu orang yang secara zahirnya Islam tapi hatinya kafir. Di masa Rasulullah mereka ini melihat Islam berkembang pesat, akhirnya pura-pura masuk Islam.
Padahal hatinya benci kali sama Islam, cuman mau lawan kalah. Islam kuat, ya, paling pura-pura. Karena sudah pura-pura masuk Islam, nggak mungkin nggak melaksanakan syariat Islam. Ya pura-pura sholat, nah, itu pura-pura sholat, pergi ke masjid, Allahu Akbar, pura-pura sholat. Tapi subuh sama isya gelap gulita masa itu, tak ada lampu. Akhirnya mereka nggak datang. Karena kita nggak datang, nggak tahunya ya. Kita nggak datang ke masjid pun nggak tahunya Rasulullah, nggak tahunya orang-orang Islam. Nah, ngapain kita pergi ke masjid? Nah, kenapa? Mereka sholat ini yuraunan nas, cuman ingin menunjukkan sholatnya kepada manusia, cuman pingin ditengok kalau mereka ini ahli sholat. Nah, gitu. Ini orang apa? Orang munafik. Maka kita ya jangan sampai niru, ya kan? Serupa dengan apa? Sama orang munafik. Satu lagi ya. Wa anhu qala atta nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'id yaquduni ila al-masjid farahasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u nida bis salat qala na'am qala ajib fa'ajib rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada satu orang laki-laki buta mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak punya satu orang yang dapat menuntun saya ke masjid." Maka Nabi memberikan keringanan kepadanya, "Udah, kamu sholat di rumah aja." Lah ketika laki-laki buta ini sudah berpaling, maka Rasulullah memanggilnya, lalu bertanya kepadanya, "Apakah kamu dengar azan?" Maka orang ini mengatakan, "Benar ya Rasulullah, saya dengar." Maka Nabi bersabda kepadanya, "Ajib, kalau begitu apa? Kamu penuhi ya seruan azan." Talabul su'al alim amma yastabihuhu 'alal mar'i amru min umuri dunia. Dituntut, ya kan? Kita bertanya kepada apa? Orang alim dari perkara dunia. Urusan dunia kita ini yang kita ini nggak tahu pasti hukumnya, tanyakan sama orang alim. Karena nggak semua perkara dunia ini hukumnya boleh. Maka tanyakan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kemudian ta'aqudu amri sholatil jamaah. Ini menunjukkan sholat berjamaah ini hukumnya sangat dikuatkan. Sampai orang buta pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk sholat berjamaah. Talabul isti'danil imam fi takhallub anil jamaah inda qiyami udrin. Dan seseorang ini ya dituntut untuk minta izin kepada imam ketika nggak ikut sholat berjamaah, ketika adanya uzur. Ini apa? Nah, ada hadis-hadis tentang pentingnya sholat berjamaah. Pentingnya banyak kali sebenarnya hadis-hadis tentang sholat apa? Sholat berjamaah. Dan salah satu apa? Ciri orang yang beriman itu ya, orang beriman ini rajin ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat ada satu orang laki-laki yang bolak-balik ke masjid, maka saksikan dia ini orang yang beriman. Jadi ya, masjid ini hubungannya kuat dengan iman. Sehingga Nabi bersabda, "Al-masjid baitu kulli taqin." Masjid itu rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Pingin jadi orang yang bertakwa, ya banyak luangkan waktu
duduk di masjid. Dan Nabi bersabda, man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang cinta kepada masjid, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan nanti di akhirat, salah satu golongan yang mendapatkan naungan dari aras ilahi itu apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ketika itu ada satu golongan yang mendapatkan naungan Allah, nggak kepanasan. Padahal ketika itu matahari didekatkan oleh Allah, jaraknya 1,5 kilo. Tapi dia nggak kepanasan. Nah, siapa dia? Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya ini terpaut sama apa? Masjid. Ingat sama masjid aja. Ya. Yang asal jam 12 punya naik kereta, sana ada masjid nggak ini sholat berjamaah? Takutnya nggak jumpa masjid. Lagi naik mobil, ada nggak masjid nih? Berhenti sekarang apa lanjut? Nah, ini hatinya terpaut sama masjid. Nanti kalau lanjut takutnya tinggalan. Kalau berhenti sekarang kecepatan. Misalnya, ini orang seperti inilah yang nanti di akhirat apa? Akan mendapatkan naungan dari aras Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekurangan